Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi peserta tutorial online Universitas Terbuka. Salam kenal rekan-rekan mahasiswa, dengan saya Nurfaida Afni. Teman-teman bisa memanggil dengan nama Ida. Saya yang akan mendampingi tutorial online selama perkuliahan mata kuliah kewirausahaan. Semoga rekan-rekan selalu sehat dan bersemangat dimanapun berada. Mata kuliah yang akan kita pelajari pada tutorial online ini adalah kewirausahaan syariah, di mana mata kuliah ini bertujuan agar rekan-rekan mahasiswa mampu membuat bisnis yang kreatif dan berdampak signifikan, dan tentunya dengan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup mata kuliah ini akan kita kaji secara mendalam melalui IBMP ESH 4427 yang dapat teman-teman akses pada ruang baca virtual. Nah, untuk mata kuliah ini akan terdapat 9 modul yang akan kita bahas dalam minggu ini. Tujuan mata kuliah ini rekan-rekan mahasiswa dapat termotivasi dan memperoleh bekal pengetahuan, wawasan, keterampilan, pola pikir, strategi, dan taktik untuk menjadi wirausaha yang unggul dengan sistem syariah. Adapun untuk materi esensial mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek tentang latar belakang kewirausahaan, di mana arti penting mempelajari kewirausahaan syariah adalah alasan menjadi seorang wirausaha, modal dasar menjadi wirausaha. Kemudian pengertian wirausaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan syariah, karakteristik wirausaha sesuai syariah, peran aktivitas dan inovasi, cara melatih insting usaha dan menemukan peluang baru. Kemudian praktek bisnis Islami, prinsip dalam bisnis Islam, jenis-jenis akad transaksi syariah atau muamalah. Kemudian kita akan membahas etika bisnis dalam Islam, di mana akan kita bahas pengertian etika bisnis dan etika bisnis Islam, nilai dasar dan prinsip etika bisnis Islam, praktek bisnis yang dilarang dalam Islam. Kemudian persiapan pendirian usaha, teman-teman nanti akan kita bahas perencanaan bisnis, perizinan, sumber modal dan bahan baku, SDM, fasilitas usaha. Kemudian lanjut akan kita bahas manajemen risiko, pengertian manfaat, jenis risiko, pandangan Islam, proses manajemen risiko. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang manajemen bisnis syariah, prinsip manajemen sumber daya manusia, pemasaran, produksi, dan keuangan dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah sesi yang terakhir, kita akan membahas evaluasi, tujuan evaluasi usaha, kriteria keberhasilan, kemudian laporan usaha, analisis keuangan, dan tindak lanjut. Dan selanjutnya ada tentang strategi pengembangan bisnis, perubahan lingkup bisnis, dan kualitas jejaring wirausaha. Kemudian setelah mempelajari mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi sangat diharapkan untuk dapat memahami konsep kewirausahaan syariah secara utuh, kemudian mempraktekkan keterampilan bisnis di bidang pemasaran, produksi, keuangan, SDM, akuntansi, manajemen, dan ITK bisnis. Kemudian juga teman-teman diharapkan untuk bisa mampu menyusun rencana usaha berdasarkan bakat, keahlian, atau tren industri, kemudian memiliki mental, motivasi, dan cara berpikir wirausaha yang islami, menginternalisasi semangat kewirausahaan, kemandirian, dan kejuangan sesuai nilai-nilai Islam. Kemudian asesmen dalam mata kuliah kewirausahaan syariah ini, yang pertama adalah tes formatif yang akan dilakukan setiap sesi 1 sampai dengan sesi 8. Kemudian tugas akan diberikan selama 3 kali dalam mata kuliah kewirausahaan syariah, yaitu pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Kemudian lanjut tes sumatif, yaitu di inisiasi ketujuh. Kemudian untuk rencana pertemuannya nanti akan kita lakukan selama 8 minggu atau 8 pertemuan. Adapun modul yang akan kita bahas yaitu modul 1 sampai dengan modul 9 sesuai dengan urutan. Kemudian dengan konsep kuliah atau tutorial online ini, yang pertama adalah diskusi, kemudian tugas dan latihan mandiri yang bisa teman-teman lakukan semua. Adapun untuk sistem penilaian tutorial online mata kuliah kewirausahaan ini, yang pertama adalah teman-teman harus masuk di digital learning
universitas terbuka yaitu nilainya 20%, kemudian mengerjakan tugas bobot nilainya itu ada di 50% yaitu tugas 1, 2 dan 3, kemudian 30% bobot untuk keaktifan diskusi yaitu diinisiasi 1 sampai dengan 8. Kemudian tak kalah penting untuk dicatat oleh rekan-rekan mahasiswa semua bahwa untuk aturan nilai UAS dan tutorial online ini adalah UAS atau tutan nilainya akan diambil dari sepenuhnya nilai ujian akhir semester. Kemudian nilai UAS lebih dari atau kurang 70% nilai tuton dapat membantu menaikkan nilai jika nilai tuton lebih baik dari nilai UAS. Kemudian UAS bobot dengan 30%, nilai tuton gugur dan tidak dapat dihitung. Kemudian gunakan tuton sebagai pendukung, tapi fokus utama adalah teman-teman dapat menguasai materi seluruh bab 1 sampai dengan bab 8 secara utuh. Kemudian demikian teman-teman untuk pendahuluan di mata kuliah Kewirausahaan Syariah ini. Apabila teman-teman ada kebimbangan, ada ketidakmengertian dari yang saya sampaikan, teman-teman bisa japri melalui email yang telah tertera dalam setiap sesi pertemuan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman tetap harus semangat dalam mengikuti tutorial online dari sesi 1 sampai dengan sesi 8. Salam tutorial online, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.